Detik-detik Muldoko diusir pendemo. Ini alarm atau peringatan keras untuk pemerintah. Masyarakat tidak suka dan tidak senang dengan lingkar-lingkar istana. Gelora.co, Kepala Staf Presiden Muldoko tiba-tiba menghampiri masa aksi Kamisan di Semarang. Masa meneriakkan tuntutannya soal penegakan kasus hak asasi manusia. Aksi Kamisan ini digelar di depan PO Hotel Semarang pada Kamis 18 November 2021. Muldoko yang saat itu baru selesai menghadiri acara Festival HAM langsung menghampiri massa. Muldoko awalnya berencana memberi sambutan di hadapan massa. Namun Muldoko akhirnya pergi lantaran massa tak ingin mendengarkan pembicaraannya. Dalam video yang beredar, nampak Muldoko diteriaki dan disoraki oleh para peserta aksi demonstrasi yang merupakan para aktivis HAM. Ini panggung rakyat, bukan panggung oligarki, teriak salah seorang pendemo. Oleh karena itu, para pendemo meminta agar Muldoko untuk pergi meninggalkan aksi demonstrasi yang sedang berlangsung kala itu. Betul, ini panggung rakyat. Pelanggar HAM nggak boleh dikasih ruang. Pergi, sahut pendemo lainnya. Muldoko terus mencoba untuk berbicara dan menenangkan massa aksi tersebut. Namun belum usai ia berbicara, salah seorang pendemo sudah memotong pembicaraannya tersebut. Ya teman-teman sekalian, ujar Muldoko mencoba mengajak para pengunjuk rasa berdialog. Kami bukan teman Bapak, teriak pendemo. Pelanggar HAM nggak boleh ngomong soal HAM, ujar para pendemo saling bersahutan. Sudah Pak, kami tidak mau Bapak ngomong di sini, tutur pendemo lainnya. Tak hanya itu, terdengar teriakan yang menyebut bahwa para pendemo sudah tidak percaya lagi kepada sang KSP. Mendengar banyaknya yang menolak kehadiran Muldoko ini, ia lantas memutuskan untuk tidak jadi berbicara di depan para pendemo tersebut. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menilai bahwa insiden diusirnya KSP ini adalah alarm bagi pemerintahan. Ini alarm bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Artinya, masyarakat tidak suka, tidak senang dengan lingkar-lingkar istana, termasuk Muldoko, ujarnya, seperti dikutip pikiran rakyat Depok.com dari kanal YouTube Refli Harun. Apalagi kata Refli Harun, Muldoko telah 2 kali melakukan tindakan yang dianggap blunder, yang tidak disukai masyarakat. Tindakan pertama, ujar Refli, adalah ketika Muldoko mencoba merebut kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY. Selain itu, tindakan lain yang dinilai tidak disukai masyarakat dari mantan Panglima TNI ini adalah ketika ia menggugat atau mensomasi aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW. Ia pun turut mengomentari soal masa aksi yang ternyata juga menolak Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, yang kala itu datang dengan Muldoko. Coba bayangkan, Komnas HAM ditolak, itu juga kan peringatan. Bagaimana tidak percayanya masyarakat even dengan Komnas HAM sekalipun. Bayangkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, tutur Refli Harun. Buntut pernyataannya yang kontroversial, akhirnya Kapolri didesak tangkap Menteri Agama Yakut. Jatim Timers, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Egy Sujana, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menteri Yakut dinilai telah melontarkan pernyataan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari menghilangkan barang bukti, juga menghindari Yakut Khalil Qomas melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum Yakut Khalil Qomas, kata Egy.
Penangkapan itu, kata Egy, sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum. Egy mengatakan bahwa pernyataan Yakut mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Pernyataan itu diklaim memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahkan, Egy Sujana menyinggung Yakut potensial dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jika Yakut Khalil Qomas dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya, kata Egy Sujana. Kemudian Egy Sujana juga mengatakan bahwa Indonesia selama ini diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan. Visi ormas-ormas Islam tersebut yakni sama-sama ingin memperjuangkan bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan. Sebelumnya diketahui, pernyataan Yakut mengundang kritik dari berbagai kalangan, salah satunya Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah, Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis ini berpendapat bahwa Kementerian Agama bukan semata-mata hadiah untuk Nahdlatul Ulama saja. Ia pun menegaskan bahwa Kemenak mengurusi semua agama hingga kepercayaan. Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama, bahkan kepercayaan, bukan hadiah untuk NU saja. Soal tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja. Begitu saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan, kata Kiai Khalil Nafis, seperti dikutip dari akun Twitter resminya @KhalilNafis. Kiai Khalil Nafis ini tak menafikan bahwa NU selama ini banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama. Kendati demikian, bukan berarti Kemenak harus dikuasai oleh NU semata. Senada, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf, mengatakan bahwa pernyataan Yakut sudah menjadi sebuah persoalan bangsa. Bukhari mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pula anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Gus Pardi Gaus, yang menyatakan bahwa pernyataan Yakut ini tendensius dan menafikan peran para tokoh dari berbagai kelompok Islam. Pernyataan Menteri Agama itu sangat tendensius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat, dan juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat pendirian Kementerian Agama, kata Gus Pardi.